Jantan warnanya hijau dan betina warnanya merah. Hal itu ditujukan untuk saling menarik lawan jenisnya. Kelihatan tadi ada jantan, sekarang sedang mondar-mandir, naik turun untuk menari-nari dan menarik perhatian jenis betinanya. Maluku Utara, salah satu daerah di Indonesia atau provinsi di Indonesia yang juga terkenal dengan keindahannya alam bawah laut. Contohnya nih, hari ini saya bersama dengan Mas Romi dan Mas Ari akan diving ya. Kita akan diving untuk melihat keindahan, yaitu si bawah lautnya ada apa aja di sini. Sekarang nih posisi tepatnya adalah di Sulamadaha. Sulamadaha sendiri itu jaraknya dari kota Ternate itu cuma sekitar ya 20-30 menit lah. Dekat dari kota, tapi kita bisa melihat keindahan yang ada di bawah sana. Ini kedua kalinya saya menyelam di sini dan gak puas-puas. Setiap saya ke Ternate, pasti saya sempatkan diri untuk menyelam di dive spot itu. Ada apa aja di sana? Nanti aja kita lihat bareng-bareng ya. BCD dan regulator telah terpasang, saatnya berangkat. Beragam spot diving dapat dengan mudah ditemui di sekitar kota Ternate, mulai dari kontur wall hingga hamparan terumbu karang. Ini jadi spotnya Sulamadaha Hole. Jadi kalau hole itu teluk ya? Iya, teluk. Karena memang jaraknya dari tempat yang tadi pantai atau teluk itu cuma sekitar, kalau pakai ini nih, pakai perahu ini 2 menit kali ya. Sebenarnya bisa berenang, cuma ya biarlah lebih afdal kalau pakai kapal. Ya udah, siap-siap. Yuk jemput. Sebelum asyik terlena dengan pemandangan warna-warni terumbu karang, terlebih dahulu kita memastikan kondisi teman menyelam kita. Isyarat bulat yang dibentuk jempol dan telunjuk ini berarti saya baik-baik saja. Begitu memasuki dunia bawah laut ini, terlihat hamparan famili Zenidae yang bergoyang-goyang mengikuti arus. Kencangnya arus laut membuat ada soft coral yang terlepas dan terombang-ambing di dasar lautan. Koral-koral ini bukanlah tumbuhan, mereka adalah hewan yang masuk ke dalam filum Cnidaria. Warna koral yang bagai permen ini dihasilkan dari kerjasama antara koral dan alga mikroorganisme bernama Zooxanthellae yang hidup di dalam jaringan koral. Alga akan mendapatkan karbon dioksida dari koral untuk berfotosintesis, sedangkan koral mendapatkan oksigen serta gula dari hasil fotosintesis sang alga. Ketika koral berada dalam lingkungan yang tidak ideal, Zooxanthellae akan mati atau pergi, dan warna koral pun menjadi putih. Inilah yang disebut dengan bleaching. Bila didiamkan dalam waktu lama, koral pun akan mati karena tidak mendapat asupan makanan dari Zooxanthellae. Tak hanya terumbu karang yang melakukan kerjasama dengan alga Zooxanthellae ini, contoh lainnya adalah kima. Kerang raksasa ini pun mendapatkan warna dan sumber makanannya dari sang alga. Terlihat seekor angelfish yang merasa terganggu oleh kehadiran saya, bersembunyi di balik hard coral. Ekosistem terumbu karang merupakan tempat yang ideal untuk berlindung diri dari para predator.
Contohnya anemon dan ikan badut ini. Ikan badut memiliki kekebalan dari sengatan anemon, namun tidak dengan ikan lain. Maka ikan badut pun akan berlindung di balik rimbunnya tentakel anemon ini. Lo kemana sih emang? Ini memang mataharinya lagi galak-galaknya dan kita justru sedang ada di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Wih, bisa Aketa Jawe Lolobata. Jadi sekarang saya bersama dengan bapak-bapak dari Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata akan melepaskan, nah ini nih tokoh utamanya, coba dibawa dulu ke depan. Kedua Nuribayan ini yang merupakan hasil peliharaan ya Pak ya? Sitaan. Oh, hasil sitaan dari penjualan gitu Pak? Ya, dari masyarakat. Ya, dari masyarakat dan akan dilepaskan di alam bebas Di kawasan ya. di kawasannya. Baik, ayolah kita cepat saja biar nggak stres. Kayak soalnya ini udah ada tampak-tampak tanda stres ya. Mau di sini aja Pak? Masuk ke hutan kan? Yuk, masuk sebentar. Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata terdapat di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Dari 27 jenis endemik burung Maluku Utara, 25 jenisnya terdapat di Taman Nasional seluas 167.300 hektar ini. Luas ini mewakili 7,5% dari seluruh Pulau Halmahera. Saatnya melepas bayang pertama. Instingnya untuk mempertahankan diri membuat bayang ini menggigit jari Pak Ari. Lumayan, yang pertama itu menggigit, jadi makanya kedua ini harus hati-hati. Karena cukup meskipun pakai, maaf nih Pak, meskipun pakai sarung tangan seperti ini tetap ya tapi sakit. Rasa juga. Itu paruhnya memang untuk memecah-mecah bijian, jadi ya mau nggak mau yang begini lewat udah. Harusnya yang kulit ya. Iya, nggak apa-apa lah. Meski sudah tak terkukung oleh jeruji, kedua bayang ini masih belum berani mengangkasa. Mereka masih stres dan bingung. Yang satu masih ada di antara pepohonan, jadi dia mungkin masih stres karena tadi perjalanannya cukup panjang. Kita harus naik mobil, terus udah gitu harus lewatin sungai. Wajar kalau si Nuri ini sedikit stres, tapi dia kalau kita lihat sudah mulai memanjat-manjat dengan paruhnya. Mudah-mudahan pertanda dia udah mulai kembali dan pulih dan bisa terbang. Jadi burung Nuribayan itu terdiri dari dua warna, ada jantan, ada betina. Bukan berbeda spesies, tapi itu adalah jantan warnanya hijau dan betina warnanya merah. Hal itu ditujukan untuk menarik lawan jenisnya. Jadi burung itu memang macam-macam cara menarik lawan jenisnya. Ada yang menari-nari seperti burung cendrawasih, ada yang membangun sarang seperti bowerbird, dan kalau yang ini berdasarkan kecerahan warnanya. Sebetulnya itu memang yang terbaik untuk lingkungan karena untuk memastikan gen-gen yang diturunkan ke generasi berikutnya adalah yang terbaik. Kalau bahasa gampangnya sih memperbaiki keturunan. Selain warna, perbedaan lainnya adalah ukuran betina yang lebih kecil dibanding jantan. Suara nyaring hewan bernama Latin Eclectus roratus ini dapat kita dengar di hutan Maluku dan Nusa Tenggara. Mulai dari pantai hingga di ketinggian 950 meter di atas permukaan laut. Nuribayan masih sering dijumpai di habitatnya, namun banyaknya pengalihan fungsi hutan serta perburuan liar mengancam kelestarian burung paruh bengkok ini. Karena itulah pemerintah Indonesia menetapkan Nuribayan sebagai salah satu hewan yang dilindungi.
cantiknya. Ini air terjun apa nih, Om? Air terjun Havo. Ini ada tingkatnya ini doang. Tingkatnya ini ada sebanyak 30 lebih, Mbak. 30. Kalau yang ini dihitungannya berapa tingkat? Ini ke tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Iya. Terus sampai atas sana. Atas kita akan berundak-undak sampai 30, itu pun bisa lebih lagi. Jadi nggak cuma apa Bukit Barisan 30. Karena hanya Taman Nasional Bukit 30. Iya. Berarti ada juga apa air terjun 30 di Aketa Jawe Lolobata. Terus ini nanti kemana dia? Nanti kalau kita turun ini, kita juga akan menemukan sebuah air terjun yang cukup tinggi lah, sekitar 15 meter, dengan aliran yang deras sekali di sana. Ini bermuara kemana ya? Nah, nanti ini sungai ini akan bermuara di sungai Tayawi. Jadi memang Sungai Tayawi ini adalah asal muasal penamaan dari Aketa Jawe. Aketa Jawe yaitu dari Aketa Jawe Lolobata. Sayang kita harus ngejar waktu ke camp, kalau enggak ini kayak udah berenang-berenang di sana. Warnanya biru cukup menggoda, apalagi habis jalan cukup keringetan. Tapi ya cuaca udah nggak mendukung, jadi harus lanjut. Ya udah, mari. Mana kah? Jadi ini campnya. Nah ini dia camp yang akan menjadi tempat kita tinggal untuk beberapa hari ke depan. Jadi ke depan nanti kita akan cari tahu ada flora fauna apa aja di si Aketa Jawe Lolobata ini. Harapannya sih bisa ketemu bidadari halmahera. Itu burung memang endemik banget di Pulau Maluku Utara, tapi halmahera sama bacan dan obi ya. Nah, pokoknya burung itu adalah salah satu burung cendrawasih. Nggak cuma ada di Papua, ternyata yang namanya cendrawasih, tapi ada juga di Maluku ya. Ya, mudah-mudahan kita dapat. Masih di Taman Nasional Aketa Jawe Lolobata. Hari ini kita akan mengamati salah satu hewan endemik Maluku Utara. Ini udah sampai. Su. Hah, jadi di sini ya, di atas sana. Jauh juga ya, 15 meteran ada. Ini areal pengamatan. Oke. Tapi sebenarnya kalau di Taman Nasionalnya sendiri itu di mana-mana ada. Iya, nyebar seluruh. Jadi kita sebetulnya sedang membicarakan tentang apa tadi Semioptera wallacei atau itu adalah bidadari halmahera. Ya, hari ini kita akan mengamati keindahan dari bidadari halmahera. Cuma itu baru display atau menarinya itu pagi sama sore. Jadi sekarang masih siang adalah saatnya untuk menyiapkan jalur pengamatan yang pakai tali ya biar aman ya. Hari ini kita coba pakai pasang jalur pengamatan di pohon badengah yang sudah ada di depan kita. Oke ini. Ya, kurang lebih ada sekitar 15 meter pohon ini. Jadi kita harus mengamati dari atas biar kita bisa dapat secara sejajar atau eye level. Jadi kita bisa benar-benar ngelihat bagaimana mereka menari. Dan ya itu, mereka mainnya tinggi-tinggi karena itulah kita pindah ke sini. Sudah ada pemanjat kita, Bang Uda. Bapak udah. Oh, ini alatnya udah digelar. Silakan. Tanpa disertai tali pengaman, Uda pun naik ke pohon setinggi 15 meter ini. Sampai akhirnya. Tadi cukup deg-degan juga ngeliatnya karena ini tinggi dan sama sekali nggak ada pengaman. Dikasih tahu juga susah ya. Dan kalau kita lihat ini adalah pengorbanan untuk melihat si bidadari halmahera. Pengorbanan yang cukup besar. Semoga bisa dapet si bidadarinya. Lewat ini. Pasti lewat. Iya, ya. Pagi-pagi ready gitu loh.
Yep, udah lengkap. Dan sekarang saya akan naik ke atas pohon itu. Jadi nanti displaynya itu biasanya jam 5-an ya. Jam 5-an sore dan sekarang masih setengah 5. Jadi udah standby dulu di atas sebelum si burung-burung itu datang dan menari. Istilahnya biar mereka nggak merasa terganggu ketika sedang display. Jadi kita udah standby, kita diam-diam amati. Mari. Ada nih. Speechless karena ini terus terang bukan area saya memanjat atau berada di kanopi. Jadi buat saya ini berat ya, tapi ini pengorbanan untuk si bidadari halmahera. Semoga mereka bisa menari-nari di dekat sini. Kalau enggak, nggak tahu deh. Di kanan kiri ribut semua dan ini sangat luar biasa, dikelilingi oleh burung-burung yang sedang menari dan berusaha mencari lawan jenisnya, meneruskan keturunan dan speechless. Ini susah diomongin dengan kata-kata. Kelihatan tadi ada jantan, sekarang sedang mondar-mandir, naik turun untuk menari-nari dan menarik perhatian jenis betinanya. Kalau kita lihat memang si Semioptera wallacei ini adalah menggunakan keindahan bulunya dan juga kelincahan menarinya untuk menarik perhatian si lawan jenisnya atau si betinanya. Nah ini kalau kita lihat seperti ini si Semioptera wallacei. Jadi si dadanya ada perisai berwarna hijau dan itu berkilau. Dan itu membuat si betina semakin tertarik, apalagi kalau ditambah dengan tariannya yang lincah. Dia udah mulai balik lagi tuh. Dinamakan Semioptera wallacei, yaitu si wallacei-nya adalah ditujukan untuk menghormati Alfred Russel Wallace, yaitu dia itu semacam yang menemukan atau naturalis dari Inggris yang keliling Indonesia mulai dari Sumatera sampai dengan Papua. Sebetulnya yang menemukan burung ini adalah asistennya, namanya Ali. Tapi ya satu tim dinamakan dengan Semioptera wallacei, bukan Semioptera alicei. Itu udah nari lagi. Tim Alfred Russel Wallace menemukan bidadari halmahera pada tahun 1858 di Pulau Bacan. Bidadari halmahera masuk ke dalam famili Paradisidae. Ia berada di famili yang sama dengan cendrawasih yang ada di Papua. Banyak betul yang menari di sini, jadi nggak cuma di depan saya ini, tapi ada juga di belah sana dan di sebelah kanan. Jadi memang suaranya itu sangat nyaring dan saling bersahut-sahutan. Kalau kita lihat nih, penyebaran dari si wallacei ini berada di Maluku Utara, jadi endemik Maluku Utara. Dan dapat kita temui di beragam vegetasi, mulai dari vegetasi pegunungan sampai pantai, ya karena kita bisa menemukan mulai dari 0 dpl sampai dengan 1000 dpl. Kayak sekarang nih kita sedang berada di atas permukaan laut 120 meter. Yap. Itu ada yang sedang menari lagi. Jadi memang dia narinya tuh naik turun, balik lagi ke tempat dia menari, terus dia terbang lagi, balik lagi. Memang ini merupakan sebuah bisa melihat langsung di alamnya. Dan untungnya sebetulnya ini ada kelemahannya, tapi yang juga menjadi keuntungan bagi si Semioptera wallacei ini adalah ketika dia ditangkap, maka dia tidak akan bisa hidup di dalam kandang ataupun di dalam closure. Jadi dia memang harus di alam bebasnya karena saking lincahnya kesana kemari. Yang artinya justru mereka menjadi lebih lestari di alamnya karena tidak ada orang menangkap untuk dijadikan binatang peliharaan di dalam kandang yang kecil.
Saya lihat ada sekitar 6 jantan yang hilir mudik, saling bersaing menarik perhatian sang betina. Ukurannya beragam, berkisar antara 25 hingga 30 cm. Betina berukuran lebih kecil dibandingkan jantan. Nah, kalau betinanya dari sistem Neoptera wallace ini adalah menganut sistem poliandri atau satu betina memiliki banyak lelaki. Wih, boleh dicontoh kali ya. Nah, kalau kita lihat nih, emang si betinanya itu dia bulunya lebih lebih sederhana dibandingkan dengan yang jantannya. Memang yang jantan itu ditujukan untuk menarik perhatian betina, makanya harus kelihatan lebih indah. Kalau betina ya cukuplah biasa-biasa aja. Ada yang menyatakan bahwa bidadari halmahera menganut sistem poligini, yaitu satu jantan memiliki banyak betina. Namun, data ini masih harus diuji melalui penelitian lebih lanjut. Tuh yang lagi makan. Jadi kalau lihat dari bentuk paruhnya, si wallace ini adalah pemakan serangga. Dia bentuknya untuk memakan serangga, tapi ada juga yang memakan buah-buahan untuk variasi dietnya. Saat ini informasi mengenai burung bidadari halmahera belum banyak, sehingga dapat mengamati tingkah laku mereka dalam jarak yang sedemikian dekat seperti saat ini tentu adalah karunia yang tak ternilai.